Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa likulin wa ashabi kulin wa tabi'anhum lahum bi ihsanin summa ila musannifatil kitab Syekh Abi Zakaria Muhammad Nawawi wa usul furu'i. Anallahu takhasyahu bi rahmatihi yasakun hujjah wa yuni barakatihi wa karamati fitnatul akhirah man hadur hadzal majlis mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yajuzu al-jam'u baina zuhri wal asri. Pasal tentang jamak salat ini. Setelah mengqashar saking jamak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki ku pasal suci ing dalam nerangaken jamak antara dua salat. Ya juzu wenang apa al jam'u jamak salat baina zuhri ing dalam antarane salat zuhur wal asri lan salat asar. Takdiman kelawan jamak takdim wa takhiron lan kelawan jamak takhir. Wal maghribi lan salat maghrib wal isya'i lan salat isya. Kadzalika kaya mengkono-mengkono takdiman wa takhiron. Oleh wenangin jamak salat antara zuhur asar atau maghrib isya fi safari ing dalam lelungan atau wili kang dawa. Dalam perjalanan panjang. Wa kadalan kaya mengkene-mengkene jawazul jam'i fi safari tawil al-qasiri ay fi safaril qasiri ing dalem safar qasir fi qaulin ing dalem suci qaul. Sekalipun safarnya itu jarak dekat, ada qaul yang membolehkan untuk jamak. Fa in kana mengko lamun ana sapa wong ana iku sairon wong kang lumaku waktal ula ing dalam wektune salat kang pertama fatakhiruha mongko utawi ngakhiraken ula iku afdalu luwih utama wa illa lan lamun ora sairon waktal ula ai wa illam yakun huwa sairon waktal ula. Berarti ketika waktu yang pertama dia tidak sedang bepergian, tidak sedang perjalanan, menetap berarti. Fa'aksuhu mongko iku sewaliane takhiruha afdol. Berarti takdimuha afdolu. Wa syurutu takdimi utawi pira-pira syarate takdim. Jamak takdim iku salah satun ana 3. Rupane al-bada'atu yang nomor 1 al-bada'atu ngawiti bil ula kelawan salat sing pertama. Ini jamak antara zuhur dan asar berarti salat yang dilakukan pertama kali zuhur sik. Setelah itu asar. Maghrib dan isya berarti maghrib dulu kemudian isya. Tidak bisa dibalik. Khusus jamak takdim tidak boleh melakukan asar dulu kemudian zuhur. Maka nanti jamaknya batal. Falau shollahu ma mengkola mono salat sapa wong ing ula wasaniyah fabana mongko dadi nyata apa fasaduha rusake ula karena meninggalkan rukun atau yang lainnya. Fasadat mongko dadi rusak apa asaniyatu salat sing nomor 2. Kalau ketika jamak dua-duanya dijamak zuhur asar di jamak takdim, nyatanya di dalam sholat zuhurnya itu
rukunnya ndak genep atau rusak sholatnya, maka rusak pula sholat yang kedua. Karena sholat kedua itu tabiun lil matbu. Tabiun lil matbu. Sholat asar itu hakikatnya statusnya adalah tabi kepada sholat zuhur yang diikuti. Dan kaidah at-tabi'u lil matbu itu tabi tidak boleh mendahului daripada matbu. Berarti harus zuhur dulu kemudian asar, atau maghrib dulu kemudian isya. Sing nomor 2 wa niyatul jam'i lan niat jamak. Wa mahalluha utawi panggonane niat iku awalul ula, nalikane kawitane salat sing pertama. Jadi pada waktu salat yang pertama masih berjalan harus diniati jamak. Nggo nengeri lekne salat zuhur iku mau dijamakkan dengan asar. Apabila tidak diniati jamak, maka sholatnya statusnya malah keluar daripada waktu, berarti hukumnya qadha. Wa yajuzulan wenang apa niat fi asnaiha ing dalam tengah-tengah ula fil azharin dalam qaul azhar. Boleh kalau di tengah-tengah lali maksudnya. Yang ketiga wal muwalatu lan nuli-nuli bi an layatula gambare kelawan yen to ora dadi dawa bainahuma ing dalam antarane ula wasaniyah apa faslun jedane pemisahe. Fa in tola mongko lamun dadi dawa apa fasal walau bi udhrin senajan to dawane ku sebab udhur wajaba mongko wajib apa takhiru saniyati oleh ngakhiraken salat sing nomor loro, salat sing kapindho ila waktiha tumeka maring waktune saniyah. Yang ketiga harus mualah, harus continue. Gambarannya tidak boleh terpisah oleh jeda. Secara urf. Secara urf kalau fasolnya itu yasir, misalnya hanya sebentar, itu tidak ada masalah. Tapi kalau lama sekalipun ada udzur, maka sholat yang kedua wajib ditakhir kepada waktu asalnya. Asar ya asar, waktu asar, isya ya isya. Wala yadhuru lan ora masalah. Orang bahayani apa faslun onone jeda yasirun kang sithik. Tidak ada masalah bila mana fasalnya, pemisahnya itu hanya sebentar. Wa yu'rafulan din kina waruhi apa tuluhu dawane fasal bila urfi kelawan urf. Lamanya fasal atau begitu juga yasir, sebentarnya itu hanya bisa diketahui dengan urf. Nah, karena syariat tidak menentukan, tidak memberikan dobit, begitu pula lughah tidak juga memberikan dobit, batasan tertentu. Faslun di dalam lughah itu tidak ada batas, di dalam syarat juga tidak ditentukan, maka yurja'u ilal urf. Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fihi wala fil lughah yurja'u fihi ilal urfi. Kaidah. Walil mutayammimi lan iku tetep keduwe wong kang tayamum al jam'u utawi wenang jamak salat ala sahihi miturut qaul sahih. Bagi muqabil sahih yang tidak membolehkan, alasannya karena orang yang tayamum itu masih berkewajiban untuk tolabul ma, sehingga tidak boleh dia untuk jamak salat. Tapi ini dirot sama minhaj ya. Wala yadurru, i'tiradnya wala yadurru lan orang bahayani apa takhallulu tolabin. Onone selas nyela-nyelani tolab khafifin kang ringan. Tidak ada masalah bagi mutayammim dia menyela-nyelai waktunya jamak itu dengan mencari air, mencarinya dengan cari yang ringan. Tidak ada masalah. Berarti versi Imam Nawawi termasuk Imam Rafi'i, tuntutan mencari air itu tidak menjadi ilat hukum
ketidakbolehannya jamak bagi orang yang tayamum. Walau jama'an lamun jamak sapa wong, summa alima nuli keri-keri ngerti sapa wong tarkaruknin ing ninggal rukun minal ula saking salat sing pertama, batolata mongko batal karone awal wasaniyah, wa yu'iduhuma lan baleni sapa man ing ula wasaniyah jami'an hale wong kang jamak. Bila waktunya masih longgar. Bila waktunya masih longgar. Kecuali kalau waktunya sempit, maka tidak diperkenankan jamak. Harus sholat ada. Au minas saniyati utawa oleh ninggal rukune, ngertine ninggal rukun iku saking sholat yang nomor 2. Fa ilam yatul mongko lamun ora dadi dawa apa fasel, tadarakahu mongko nyusuli sapa wong ing rukun. Wa illa lan lamun ora dawa apa fasel di kitab sampean niku setelahnya apa? Wa illa a'adahuma. Di kitabmu apa sih? Wa illa fabatilatun terus? 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 Oh. Ya. Sing bener punya aja iku. Nah aku iku kualek iki berarti. Ya. Bener punya aja bener iku. Wa illa lamun ora dawa fasele ya fabatilatun mongko dadi batal. Bukan i'adah tapi batal. Fabatilatun mongko salat sing kedua itu hukumnya batal. Wala jam'alan ora ana jamak iku maujud. Tapi walau jahila lan lamun ora ngerti sapa wong, ora ngerti lekne dia meninggalkan rukun, maka dia boleh a'adahuma mongko i'adah sapa wong ing ulawasaniyah liwaktaihima marang wektu lorone ulawasaniyah. Tapi statusnya tidak jamak. Salat ada pada masing-masing waktu. Wa idza akhara lan ing dalem nalikane ngakhiraken sapa wong al ula ing salat sing pertama. Berarti ini jamak takhir. Lam yajib mongko ora wajib apa atartibu oleh urut-urut. Tidak harus zuhur dulu kemudian asar maupun maghrib dulu kemudian isya kalau jamaknya jamak takhir. Wal muwalatu lan nuli-nuli boleh dijeda. Wa niyatul jam'ilan syarat niat jamak pada salat yang pertama ala sahih miturut qaul sahih. Wa yajibulan wajib apa kaunu takhiri onone ngakhiraken iku biniyatil jam'i tetap kelawan niat jamak. Baik itu yang pertama maupun yang kedua harus ditandai dengan niat jamak. Lalu bagaimana cara nandai yang pertama? Ya diniati zuhur dengan asar tapi di jamak takhir. Maka di waktu zuhur biar sholat zuhurnya tidak keluar daripada waktu harus diniati jamak takhir. Sekalipun dia tidak melakukan sholat pada waktu itu sehingga status sholatnya itu bukan sholat qadha tapi tetap sholat ada dengan cara jamak takhir. Wa ilala lamun ora niat jamak fayasi mongko dadi maksiat sapa wong ing ula wa takunu lan dadi ana apa salat sing pertama iku qadhaan dadi qadha. Kalau sing salat yang pertama tidak ditengeri dengan niat jamak maka dia hukumnya orang yang asin maksiat karena dia mengeluarkan salat daripada waktunya. Otomatis status sholatnya menjadi qadha. Walau jama'an lamun jamak sapa wong takdiman kelawan jamak takdim. Fasara nuli dadi sapa wong
baina salata ini ing dalam antarane salat loro sing dijamak iku mukiman wong kang mukim batola mongko batal apa ala jam'u jamak salate. Apabila dia sudah meniatkan diri untuk jamak takdim, kemudian nyatanya di antara dua salat itu dia sudah mukim, maka status safarnya hilang. Yang safar itu membolehkan dia jamak. Gara-gara safar itulah dia boleh jamak, tetapi ilat safarnya hilang, berarti sudah tidak ada safar, otomatis dia mukim, maka tidak boleh jamak. Sehingga batola mongko batal apa ala jamu jama'i. Ini yang disebut ilat hukum. Ilat hukum itu nanti ada dan tidaknya itu mempengaruhi hukum. Al-hukmu apa? Yadhuru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Tapi ilat itu untuk bisa disebut ilat harus ada pembuktian, harus dibuktikan adanya sesuatu itu maka mempengaruhi hukum, tidak adanya itu juga mempengaruhi hukum. Hukumnya berbeda, maka ini disebut ilat. Tapi lain halnya dengan hikmah. Sekalipun redaksinya menggunakan lam taklil misalnya, tapi itu hikmah syara. Ada dan tidaknya hikmah itu tidak mempengaruhi hukum. Nah, itu hikmah syara. Contoh hikmah syara itu seperti orang yang iddah. Definisi iddah itu tarabusul mar'ah li ma'rifati bara'atir rahmi. Untuk mengetahui terbebasnya rahim, terbebasnya janin pada rahim. Tetapi apabila misalnya bisa dibuktikan dengan USG, USG, apakah dia tidak wajib iddah? Jawabannya tetap wajib iddah, karena ilat hukum iddahnya bukan bara atau rahmi, tapi ta'abbudi, karena ada dalil. Otomatis ma'rifatu bara'atir rahmi itu namanya bukan ilat hukum, tapi hikmah syara atau hikmatu tasyri'. Yang ada maupun tidaknya hikmah itu sama sekali tidak mempengaruhi hukum. Ya penelitian apa nama? Ya penelitian ilat nanti masuknya di bab kias itu, masalikul ilat itu. Bab penelitian ilat hukum, karena ilat itu harus diuji coba, harus diuji dan harus ditahkik. Ada tangkihul manat, tahkikul manat, dan takhrijul manat. Harus benar-benar ilatnya itu mundobit. Untuk bisa dikatakan ilat kan harus mundobit, harus benar-benar terukur. Apabila sampean misalnya berhujjah bahwa itu adalah ilat, kemudian ada mu'tarid atau orang yang membantah akan ilatnya hujjahnya sampean, tetapi dia tidak bisa menggugurkan argumentasinya sampean, berarti selama orang lain tidak bisa membantah atau membuktikan kesalahan daripada argumen kita, maka argumen kita dianggap sah. Hakikatnya memang tidak ada argumen yang valid yang lahir dari manusia, tapi selama orang lain tidak bisa membuktikan kesalahan dari kita, berarti kita yang menang. Berarti argumen hujjah kita dianggap sah. Nah, hujjah kita dianggap sah itu kalau dalam bab ilat seperti itu, dalam bab ilat. Dan kalau bab kias itu harus dibuktikan dengan kias syar'i, maksudnya kias usul fikih. Ilatnya harus benar-benar kuat dan harus sejalan dengan kias mantiki, kias yang ada di bab mantik. Kan bab mantik ada bab kias itu. Jadi ijtihad itu rada angel.
Lalu bagaimana lah hikmah iki kan mumpung semester akhir kabeh ya. Lalu hikmah tasrih itu diambil dari mana? Dua cara pengambilannya. Satu, diambil dari dalil nakli, yaitu Quran dan Sunnah. Karena hakikatnya maqasid syariah itu diambil dari Quran dan Sunnah. Kita bisa mengetahui maqasid daripada sholat itu karena ada dalil inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Berarti tujuan sholat adalah menghindarkan diri dari fahsya dan mungkar. Nah. Tetapi ilat adanya sholat, ilat kewajiban sholat itu karena ada dalil aqimus sholah. Karena itu sigotnya amr yang dia ya dulu alal wujub. Selama tidak ada qarinah yang membelokkan dia kepada hukum yang lain, berarti masuk pada hukum asal. Atau hikmah tasri' itu atau maqasid itu bisa diambil dari penelitian. Penelitian itu baik itu penelitian dari dalil, misalnya kalau itu dalilnya tidak sharih, atau dari penelitian ya hakikat kehidupan, hakikat kehidupan, Nah itu hikmah dari pensyariatan, hikmah tasri'. Masalahnya hikmah tasri' itu tidak bisa menduduki posisi ilat hukum yang dia bisa merubah hukum, tidak bisa. Hikmah tasri' seperti itu. Ndi mang. Ofisaniyati ya. Jadi modal jenengan ya untuk nanti meneliti terutama di risalah akhir, pesan saya itu kumpulkan ibarat. Kalau yang penelitian fikih, maka sampean harus mengumpulkan ibarat sebanyak mungkin dan harus mateng, konsepannya itu harus kuat. Selama konsepan sampean tidak kuat, maka ya mudah sekali untuk membantah argumentasi. Harus kuat-kuatan konsep. Dalam Basul Masalah itu kuat-kuatan konsep. Begitu pula dalam penelitian. Selama kerangka berpikir sampean runtut dan sistematis dan kuat argumentasinya, analisanya, maka kuat pula hujahnya. Ketika membaca ibarah jangan berhenti kepada terjemahnya. Membaca ibarah jangan berhenti kepada penerjemahan, tetapi pembacaan tuntas ibarah itu sampai benar-benar diketahui mana hukumnya, mana ilatnya. Karena ketika sudah diketahui hukum dan ilatnya, begitu pula tasawur gambaran daripada masalah, maka menjadi mudah bagi kita untuk misalnya kalau ada kasus yang sama kita tangzirkan dengan kasus yang belum ada nasnya. Selama kita pegang ilat hukumnya itu, ya maka menjadi gampang untuk ditarik kemana saja. Wa fi saniyati lan ing dalam salat sing nomor 2, misalnya dia mukimnya itu pada salat sing kedua. Wa ba'daha lan ing dalam sawise saniyah layap tulu mongko ora dadi batal apa jam'u oleh jamak filasohin dalam qaul asah. Au takhiran utawa au jama'a takhiran. Utawa jamak sapa wong takhiran kelawan jamak takhir. Fa aqama nuli mukim sapa wong ba'da faraghihi ma ing dalam sawuse rampunge ula wasaniyah lam yu'asir mongko ora nglabeti apa dalik. Ya maksudnya mengkono mulai dari mukim mengkono iqamah. Apabila dia niat jamak takhir kemudian dia mukim tetapi setelah menyelesaikan
dua sholat itu, maka tidak mempengaruhi hukum, mempengaruhi sholat yang sudah dia lakukan. Wa qablahu lan ing dalam sadurunge faraghihima yuja'alu mongko den dadekaken apa al ula sholat sing pertama den dadekaken qodhoan sholat qodho. Kalau mukimnya itu sebelum rampung, sebelum selesainya dua sholat, maka dia tetap berkewajiban sholat, tapi status sholatnya yang pertama adalah qodho, yang kedua adalah ada. Waya juzunan wenang apa al jam'u salat jamak bil matori sebab onone mator, sebab onone udan takdiman kelawan jamak takdim. Wal jadidu tawi kala jadid iku man'uhu oleh nglarang jamak sebab mator takhiron kelawan jamak takhir. Karena mator itu faktanya itu mator, karena ada mator, udurnya itu mator, tetapi ilat hukumnya itu karena ada masyaqqah, karena ada kesulitan. Jamaah ini maksudnya ya. Maksudnya dalam jamaah, bukan sholat sendiri ya. Kadang orang salah persepsi apa? Sholat gara-gara ada mator, gara-gara ada hujan, moro-moro dia jamak sholat, padahal dia sholat sendiri. Maksudnya itu jamaah di masjid antara imam dan makmum itu kesulitan untuk mendatangi masjid. Nah, maka ini timbul adanya masyaqqah sebab hujan, karena udurnya hujan. Dan ini nanti udur mator ini bisa dikiaskan dengan udur-udur yang lain selama itu menimbulkan masyaqqah. Artinya orang itu menjadi terhalang bagi dia untuk datang ke masjid. Entah itu karena hujan atau karena badai atau karena gempa, tsunami dan sebagainya. Nah, sehingga karena ada masyaqqah, maka timbul di sana ada hukum rukhsah. Maka di sana ada hukum rukhsah, yaitu rukhsahnya jamak itu. Nah, itu harus bisa diketahui ya, cara mentasawurkan kemudian menentukan kaidah fikihnya maksudnya. Wa syartu takdimi utawi syarate takdim jamak takdim iku wujuduhu onone mator. Awalahuma ing dalam kawitane sholatain. Syarat jamak takdim itu benar-benar ada mator di awal dua sholat itu. Zuhur dan asar, durasi antara zuhur, pengerjaan sholat zuhur dan asar pada waktu jamak takdim, di jamak takdim itu harus ada mator. Lalu bagaimana kalau misalnya matornya itu berhenti di tengah sholat? Itu gimana, menghilangkan jamak atau enggak itu? Wal asohu tawikul asoh istiratuhu dan syaratakane mator inda salamil ula ing dalem nalikane salam sing pertama, salame salat sing pertama. Berarti misalnya ketika dia mengerjakan sholat zuhur masih gerimis dan itu memungkinkan untuk dia jamaah sebenarnya, tetapi nyatanya pada salam sholat yang pertama baru hujan. Menurut qaul asoh ini diperbolehkan untuk jamak sholat. Wasalju wal baradu, wasalju utawi udan es, wal baradu lan udan embun atau dibalik antara salju wal barad. Iku kamatorin hukume kaya dene udur mator inzaba lamono udane iku cair karone. Benar-benar berbentuk air, bukan berbentuk kerikil atau es batu ngono kae. itu malah lebih madharat lagi itu. Wal adharu tawi kul azhar iku takhsisur rukhsati oleh ngususaken rukhsah bil musolli kelawan wong kang salat jamaatan kelawan jamaah. Pengkhususan rukhsah itu hanya kepada musolli yang
salat jamaah bimasjidin ing dalam masjid ba'idin kang adoh saka omah koyatnya ya ta'azza kang tampa piloro sapa musolli bil matori sebab onone udan fitorikihe ing dalam dalane musolli. Menurut Qul Azhar, pengkhususan rukhsah itu hanya berlaku pada musolli. Yang berlaku kepada musolli orang yang sholat jamaah pada masjid yang jauh jaraknya dari rumah. Yang mana dia itu menjadi sulit sebab adanya hujan untuk menjadi sulit perjalanannya, menyulitkan perjalanannya. Berarti wujudul mator, adanya mator itu menjadikan adanya rukhsah. Adanya mator ini uzur ya. Gara-gara ada uzur inilah yang apabila uzurnya ini menimbulkan adda ilal masyaqqah, menimbulkan kepada masyaqqah, maka berlaku kaidah al masyaqqatu tajribut taisir. Berlaku kaidah masyaqqah tajribut taisir dengan menggunakan kaidah rukhsah. Babu sholatil Jumu'ati Allah alam bisawab. Apa?